Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernah nggak kamu merasa, aku sudah berdoa berkali-kali tapi kenapa jawabannya belum datang juga? Atau mungkin kamu pernah sampai pada satu titik yang kita merasa bahwa ya Allah, kalau memang ada satu malam yang doaku benar-benar dekat denganmu, aku ingin sekali menemukannya. Sahabat, ada satu malam yang Allah gambarkan dengan kalimat yang luar biasa. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya satu malam, bukan 1 tahun. Bukan 10 tahun, tapi satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang paling menarik, Allah tidak memberitahu kita dengan pasti malam itu tanggal berapa. Kenapa? Karena Allah ingin kita berhenti mengejar satu malam dan mulai mendekat kepadanya sepanjang 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Hari ini mari kita duduk sebentar bukan hanya untuk mengetahui apa itu arti Lailatul Qadar, tapi juga untuk bertanya kepada diri sendiri, kalau Allah memberi kita satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, apa sebenarnya yang sedang Allah ajarkan tentang hidup kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, perkenalkan aku Hening Hati, aku bukan ustazah ataupun ahli tafsir, aku hanya seorang ibu yang sedang belajar memaknai Al-Quran. Jadi kalau ada penyampaianku ini ada kekeliruan, aku mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tapi jika dari konten ini ada hikmah yang dapat diambil, semuanya karena Allah. Sekarang kita masuk ke ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Perhatikan kata pertama, inna, sesungguhnya kami. Kata kami di sini bukan berarti Allah berjumlah banyak. Dalam bahasa Al-Quran, bentuk jamak seperti ini merupakan bentuk pengagungan atau plural of majesty ketika Allah berbicara tentang dirinya. Dan apa yang Allah katakan setelah itu? Kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Di sini ada sesuatu yang sangat indah. Allah menghubungkan Al-Quran dengan kemuliaan malam. Artinya, kemuliaan Lailatul Qadar tidak bisa dilepaskan dari kemuliaan wahyu Allah. Al-Quran adalah kitab yang mengubah manusia, mengubah hati keras menjadi lembut, mengubah manusia yang kehilangan arah menjadi tahu kemana harus pulang, mengubah orang yang merasa sendirian menjadi sadar. Aku tidak pernah benar-benar sendirian selama Allah bersamaku. Kita tahu wahyu pertama yang diterima Rasulullah terjadi di Gua Hiro. Malaikat Jibril datang kepada beliau dan menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itulah awal wahyu dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Peristiwa turunnya wahyu pertama di Gua Hiro disebutkan dalam hadis sahih riwayat Aisyah dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ada pula penjelasan ulama berdasarkan atsar dari Ibnu Abbas bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan ke langit dunia, kemudian diturunkan kepada Rasulullah secara bertahap, sesuai peristiwa dan kebutuhan selama masa kenabian selama 23 tahun. Yang jelas, Al-Quran sendiri menegaskan bahwa wahyu kepada Rasulullah juga diturunkan secara bertahap, bukan sekaligus untuk menguatkan hati beliau. Mungkin ini juga sebuah pelajaran untuk kita, karena seringkali kita ingin hidup kita berubah sekaligus. Kita ingin masalah selesai sekaligus. Padahal Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya secara bertahap. Kalau proses bertahap pada Rasulullah itu baik, ini mengajarkan bahwa proses bertahap dalam hidup kita bukan berarti Allah sedang mengabaikan, tetapi Allah sedang membentuk kita. Di ayat kedua Allah kemudian berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lalu Allah menjelaskannya di ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira setara dengan 83 tahun. Bayangkan, satu malam lebih baik daripada 83 tahun. Bukan berarti kita boleh menghitung pahala dengan kalkulator manusia, tetapi Allah sedang menunjukkan betapa luar biasanya nilai waktu yang Ia pilih. Karena itu Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil.
Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sekarang kita renungkan, ketika kita sering merasa bahwa umur kita pendek, Allah tidak menyuruh kita untuk menangisi seluruh waktu yang telah hilang. Allah memberi kita kesempatan, dan Lailatul Qadar adalah salah satu bentuk dari rahmat tersebut. Seolah Allah berkata, kalau selama ini kamu merasa terlalu banyak kehilangan waktu, datanglah kepadaku. Kata Al-Qadar memiliki beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya berkaitan dengan kemuliaan, kedudukan yang tinggi, ketetapan atau takdir, dan juga kesempitan. Al-Qadar disebut sebagai malam yang sangat mulia. Allah sendiri mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kedua, sebagian ulama menjelaskan bahwa qadar itu sama dengan makna kesempitan, karena pada malam itu banyak sekali malaikat yang turun ke bumi. Ketiga, Al-Qadar berkaitan dengan ketetapan atau takdir Allah, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai tafsir tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan malam tersebut. Ketika kita mengatakan pada Lailatul Qadar Allah menentukan semua takdir manusia, jangan dipahami bahwa Allah baru menentukan takdir pada malam tersebut. Allah sudah mengetahui dan menetapkan segala sesuatu sejak sebelum penciptaan langit dan bumi. Rasulullah bersabda bahwa Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Ia menciptakan langit dan bumi. Jadi, Lailatul Qadar bukan berarti Allah baru mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak, Allah tidak pernah baru mengetahui sesuatu karena Allah telah mengetahui sejak dahulu. Para ulama menjelaskan beberapa tingkatan atau bentuk pencatatan takdir berdasarkan kumpulan dalil. Pertama, takdir yang telah ditulis di Al-Lauh Al-Mahfuz. Kedua, ada takdir yang berkaitan dengan kehidupan seseorang dan dicatat oleh malaikat ketika manusia masih berada dalam kandungan. Dalam hadis sahih, Rasulullah menjelaskan bahwa malaikat diperintahkan untuk mencatat antara lain rezeki, ajal, amal, dan apakah seseorang tersebut orang yang bahagia atau celaka. Ketiga, takdir tahunan. Para ulama menjelaskan adanya ketetapan tahunan berkaitan dengan surat Ad-Dukhan ayat 4. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Dan keempat, dalam sebagian penjelasan ulama terdapat pembahasan tentang ketetapan yang berlangsung dalam urusan harian. Penting untuk kita pahami, ini bukan berarti ada 4 takdir yang saling bertentangan. Semua berada dalam ilmu, kehendak, dan ketetapan Allah. Dan manusia tetap diperintahkan untuk berikhtiar, berdoa, beramal, dan bertawakal. Karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah tuliskan untuk kita. Yang kita tahu adalah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memilih kebaikan. Pada ayat keempat Allah berfirman, Tanazzalul malaikatu wa arruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan arruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Yang dimaksud dengan arruh dalam ayat ini dijelaskan oleh para ulama sebagai Jibril. Jadi bayangkan suasananya. Satu malam, langit dipenuhi malaikat, Jibril turun dengan izin Allah, dan malam itu dipenuhi keselamatan. Di ayat kelima Allah berfirman, Salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maka Lailatul Qadar berlangsung dari terbenamnya matahari sampai dengan terbit fajar. Bukan hanya ketika kita sedang sholat, bukan hanya ketika kita sedang membaca Al-Quran. Seluruh malam itu adalah kesempatan. Nah, ini bagian yang menurutku sangat dalam. Rasulullah pernah keluar untuk memberitahukan kepada para sahabat kapan itu Lailatul Qadar. Tapi ada 2 orang muslim yang bertengkar karenanya. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa pengetahuan tentang malam tersebut telah diangkat. Dan beliau mengatakan bahwa mungkin itu lebih baik bagi mereka. Karena itu, kita diperintahkan mencarinya pada 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Coba renungkan, 1 konflik, 1 pertikaian, dan manusia kehilangan informasi tentang malam yang sangat mulia. Ini membuatku bertanya,
Berapa banyak keberkahan yang mungkin hilang dari hidup kita karena ada pertikaian yang sebenarnya tidak perlu. Berapa banyak hubungan yang rusak karena ego. Berapa banyak rumah yang kehilangan ketenangan karena masing-masing ingin menjadi yang paling benar. Berapa banyak hati yang sebenarnya bisa berdamai tapi memilih mempertahankan luka. Kita tidak boleh mengatakan secara pasti bahwa setiap keberkahan dicabut karena setiap pertengkaran. Tetapi, hadis ini memberi kita pelajaran yang sangat kuat. Pertikaian bukanlah sesuatu yang ringan. Dan bisa jadi ketika Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar, ada hikmah besar di baliknya. Karena kalau kita tahu pasti hanya satu malam, mungkin kita hanya akan beribadah pada malam tersebut. Tapi karena kita tidak tahu, kita terdorong untuk mencari Allah sepanjang 10 malam terakhir. Kalau suatu hari kita diberi kesempatan bertemu Ramadan dan 10 malam terakhirnya, jangan hanya bertanya malam berapa Lailatul Qadar itu, tapi tanyakan apa yang akan aku lakukan kalau ternyata malam ini adalah Lailatul Qadar. Mungkin kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Bangun untuk sholat malam, baca beberapa halaman Al-Quran, perbanyak istighfar, berdoa untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk umat Islam. Dan jangan lupa, ada satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah ketika beliau bertanya apa yang sebaiknya dibaca jika bertemu dengan Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu ani. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Lailatul Qadar mengajarkan kita tentang kemuliaan, tentang waktu, tentang takdir, tentang ampunan, tentang Al-Quran, tentang bagaimana malaikat turun atas izin Allah, dan tentang satu hal yang mungkin paling kita butuhkan, yaitu harapan, bahwa satu malam bisa lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jangan pernah merasa hidupmu sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Jangan merasa dosa-dosamu sudah terlalu banyak untuk diampuni. Jangan merasa doamu terlalu lama untuk didengar. Karena Allah adalah Rabb yang mampu membuat satu malam bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga ketika Ramadan berikutnya datang, kita bukan hanya sibuk mencari Lailatul Qadar, tetapi kita sudah menjadi manusia yang rindu mencari Allah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal kita, memperbaiki hati kita, memberkahi keluarga kita, dan menuliskan untuk kita takdir yang penuh kebaikan. Amin ya Rabb. Kalau refleksi ini membuat hati kamu berhenti sejenak dan kembali mengingat Allah, jangan lupa like, subscribe, dan juga hidupkan lonceng notifikasinya. Insya Allah, setiap Jumat malam kita akan kembali bertemu untuk tadabbur dan refleksi ayat-ayat Al-Quran. Sampai bertemu di refleksi berikutnya. Barakallahu fikum.